Dahulu kala sebelum dunia ini tercipta, alam semesta hanyalah sebuah kekosongan dan kekacauan yang disebut dengan chaos. Dari adanya chaos, terciptalah makhluk-makhluk primordial, yaitu Gaia, Tartarus, Eros, Nyx, dan Erebus. Mereka ini disebut sebagai protogenoi atau makhluk pertama yang tercipta di alam semesta yang menjadi leluhur dari dewa-dewi lainnya. Gaia digambarkan dengan wujud perempuan di mana sebagian tubuhnya menyatu dengan tanah. Tapi ada juga yang menggambarkan Gaia sebagai sosok perempuan cantik yang sangat keibuan. Karena Gaia merupakan ibu dari semua makhluk yang ada di alam semesta. Selain punya kekuatan untuk mengendalikan tanah dan cuaca, Gaia juga ahli dalam meramal. Dipercaya, dia membagikan hasil ramalan-ramalannya melalui mimpi para manusia. Gaia merupakan dewi primordial atau dewi yang bisa menghasilkan keturunan tanpa adanya pasangan. Dari kemampuannya ini, Gaia melahirkan 3 keturunan, yaitu yang pertama, Urea atau pegunungan yang menjadi tempat tinggal para nimfa atau peri. Kedua, Pontus atau lautan. Dan yang ketiga, Uranus atau langit yang bisa melindungi Gaia dari segala sisi, sekaligus menjadi penguasa alam semesta pada saat itu. Biarpun Gaia bisa menghasilkan keturunan sendiri, bukan berarti Gaia nggak pernah punya pasangan. Dia punya beberapa pasangan dan menghasilkan keturunan-keturunan yang sangat beragam, di mana keturunannya ini yang nantinya bakal menjadi tokoh-tokoh penting dalam rangkaian cerita mitologi Yunani. Salah satu pasangan Gaia yang menjadi awal mula atau cikal bakal terlahirnya generasi Titans dan dewa-dewi Olympians adalah dengan Uranus, anaknya sendiri yang menjadi dewa langit di kala itu. Gaia dan Uranus menghasilkan keturunan yang sangat kuat, di antaranya 12 Titans, 3 Cyclops atau raksasa bermata satu, dan 3 Hekatonchir atau raksasa yang berkepala 50 dan bertangan 100. Karena Cyclops dan Hekatonchir ini berkupa, Uranus nggak suka sama mereka dan merasa terancam dengan bentuk mereka yang gede-gede banget. Akhirnya Uranus mengurung mereka di Tartarus atau di dunia bawah. Gaia sebagai ibu merasa sakit hati dong, anak-anaknya diperlakukan seperti itu sama bapaknya. Akhirnya Gaia meminta bantuan kepada anak-anaknya yang lain untuk membebaskan Cyclops dan Hekatonchir, sekaligus bersekongkol untuk menggulingkan kekuasaan Uranus. Dari 12 Titans yang ada satu yang bersedia membantu Gaia. Dia adalah Kronos. Akhirnya Gaia membekali Kronos dengan sebuah sabit untuk menyerang Uranus. Dalam sebuah kesempatan, Kronos berhasil menyerang Uranus dengan mengebiri bapaknya sendiri dan melemparkan potongannya ke laut. Dari potongan tubuh Uranus yang dilemparkan ke laut ini, terlahirlah Dewi Aphrodite, Dewi Cinta dengan kecantikan yang tak tertandingi. Setelah Uranus berhasil dikalahkan, dia dikurung juga di Tartarus dan kekuasaannya langsung diambil alih oleh Kronos dengan menjadi penguasa alam semesta. Tapi ada satu hal nih yang diingkari sama Kronos, yang bikin Gaia kembali marah besar, yaitu Kronos tetap tidak membebaskan Cyclops dan Hekatonchir dari Tartarus, malah justru tetap dikurung bareng sama bapaknya. Saking marahnya Gaia meramalkan kekuasaan Kronos yang suatu saat akan digulingkan oleh anaknya sendiri, sama persis seperti Kronos menggulingkan Uranus. Dan peristiwa penggulingan kekuasaan ini terus berulang. Kronos pada akhirnya dikalahkan oleh generasi Dewa Olympians yang merupakan anak-anaknya sendiri dalam sebuah peperangan bernama Titanomachy. Sedangkan para Titans yang membela Kronos semuanya dikurung juga di Tartarus oleh para Dewa Olympians. Hal ini lagi-lagi membuat Gaia marah besar. Dia itu pengen memberikan pelajaran buat anaknya yang serakah, tapi dia nggak mau kalau ada anak-anaknya yang lain jadi ikut disakiti dan dikurung di Tartarus. Akhirnya untuk memberikan pelajaran kepada dewa-dewa Olympians yang udah mengurung para Titans, Gaia bersama Tartarus menghasilkan keturunan berupa monster-monster yang mengerikan, bernama Typhon dan Echidna. Dengan tujuan untuk menyerang dewa-dewa Olympians yang dipimpin oleh Zeus. Dalam sebuah peperangan melawan Zeus, Typhon ini nyaris banget ngalahin Zeus. Tapi takdir berkata lain, tetap aja dewa Olympians yang menang. Dan Typhon malah dikurung di sebuah gunung berapi bernama Gunung Etna.
Karena lagi-lagi anaknya tersakiti dan dikurung oleh generasinya sendiri, Gaia akhirnya tidak mau membuat perseteruan baru. Karena hanya akan membuat anak-anaknya yang lain ikut menderita. Dan membiarkan Zeus dan para dewa Olimpian selainnya memimpin alam semesta. Di sini kesannya kayak Gaia tuh antagonis banget ya, tapi dia tuh sebenarnya penyayang banget. Dia hanya nggak mau kalau anaknya ada yang diperlakukan tidak adil dan menderita.